Kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur Senin pagi. Kebakaran terjadi di salah satu gudang logistik di lantai 2 rumah sakit. Kebakaran ini sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjenpas Rika Apriati mengatakan kobaran api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil damkar dan petugas dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kita punya 28 pasien, sudah dievakuasi dan sekarang semua dalam kondisi kondusif dan pemulihan. Kami mohon doanya agar rumah sakit ini dapat segera pulih dan dapat beroperasi seperti sedia kala. Sementara 28 pasien yang tengah dirawat sudah dievakuasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini RSU Pengayoman masih dalam pemulihan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah cari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang thrifting tanpa menabrak aturan yang berlaku. Selain itu, formula yang tepat juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang. Bersama anggota DPR RI Adian Napitupulu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di area perdagangan pakaian bekas impor Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Dalam sidak ini, Menteri UMKM banyak menerima aspirasi para pedagang yang mayoritas meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Kepada para pedagang, Menteri UMKM menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Sementara itu, anggota DPR RI Adian Napitupulu menuturkan jika pedagang thrifting bukanlah kompetitor para pedagang pakaian baru. Para pedagang thrifting hanya menaruh harapan besar kepada pemerintah agar tidak menutup thrifting karena banyak dari masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas thrifting. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas impor alias thrifting mendatangi gedung DPR RI meminta usaha mereka dilegalkan. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI, pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mempertegas untuk berkomitmen terus membuka ruang potensi perekonomian secara berkelanjutan, di mana Kadin Indonesia mendorong spirit gotong royong membangun perekonomian yang produktif. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas 2025. Dalam Rapimnas, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menegaskan, fokus Kadin saat ini membuka lapangan kerja dengan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi kreatif yang bisa menjadi sektor pertumbuhan yang cepat. Selain itu, Kadin juga berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi intensif dan membantu pemerintah dalam mendorong sektor-sektor ekonomi. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pelaku usaha diharapkan mempersiapkan diri untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026 mendatang. Tapi istilahnya goodwill itu adalah intellectual property, bahkan angkanya bisa berkali-kali lipat. Nah, ini yang saya rasa kalau Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri, mempunyai konten dan IP-nya sendiri, bahkan
dengan berkembangnya upaya diplomasi regional Pak Presiden, baik ke ASEAN maupun ke APEC, ke BRICS, ke G20, ini bisa sama-sama kita sosialisasikan. Kita ini fokus kepada Indonesia Inc. Incorporated. Jadi artinya gotong royong antar pemerintah dan pengusaha untuk harapannya Kadin mempersiapkan diri untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di 2026. Makanya dari berbagai program pemerintah yang ada ke masyarakat, kami berharap Kadin ikut mendorong, apalagi juga untuk membangkitkan UMKM konstruksi. Nah, UMKM konstruksi ini sudah dapat banyak peluang dan pemerintah menyediakan dana untuk perumahan sampai 130 triliun. Pemirsa, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengungkapkan para pelaku usaha diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam perluas penyerapan tenaga kerja di tanah air. Destri menilai stimulus likuiditas perbankan yang telah digencarkan Bank Indonesia secara otomatis mampu meningkatkan penyerapan kredit para pelaku usaha. Destri menekankan kebijakan yang telah diperkuat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan akan mampu membawa arah ekonomi di 2026 semakin membaik. Dari sisi pengusaha, ayo mari kita mulai untuk berinvestasi, karena liquidity juga ada, liquidity juga di perbankan juga ada, dan dari Bank Indonesia sendiri kami juga mempunyai kebijakan untuk terus juga mensupport liquidity di sistem keuangan kita. Jadi kami tentunya tinggal menunggu nanti dari permintaan dari sisi pengusaha untuk mengisi demand side yang pada akhirnya ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita 2026. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Ballroom Royal Glasshouse Park Hyatt Jakarta. Selamat malam Hadisti, poin menarik apa saja yang dibahas dalam Rapimnas Kadin malam hari ini? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini hari pertama Rapimnas Kadin 2025 digelar dan sudah selesai berjalan. Ada memang beberapa poin atau usulan strategis dari Kadin yang dibahas dalam Rapimnas pada tahun ini. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Anindya Bakri bahwa 5 diantaranya adalah terkait perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan, kemudian peningkatan produktivitas nasional, lalu juga ada terkait peningkatan inovasi dan industrialisasi, dan ada juga peningkatan investasi dan kepastian hukum serta mendukung langkah tegas Satgas terkait impor ilegal. Dan terkait pada Rapimnas di tahun ini memang Kadin ini berfokus pada peningkatan ataupun penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan serta juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana tadi ini selain dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Anindya Bakri juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum sekaligus juga Ketua Organizing Komite Haritanu Sudibyo, lalu juga ada sejumlah tokoh, salah satunya tadi juga ada Haritanu Sudibyo, dan tentunya juga diikuti oleh seluruh pimpinan Kadin yang ada di Indonesia beserta juga dengan pemimpin lembaga dan juga menteri kabinet. Dan tadi kalau melihat rangkaiannya di Rapimnas pada hari ini dibagi menjadi beberapa sesi, di mana untuk sesi pertama tadi ini merupakan pembahasan terkait prospek ekonomi, investasi dan juga stabilitas Indonesia di 2026 nanti yang dibahas tadi bersama dengan Deputi Senior Bank Indonesia, kemudian juga bersama Menteri Pertahanan dan Menko Perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan juga pemberian pemaparan dari berbagai atau sejumlah pimpinan lembaga dan juga instansi pemerintah seperti ada Menteri Kesehatan, kemudian juga Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Perdagangan dan juga dari BKN serta Kemendagri dan juga lainnya. Demikian Davi, dan nantinya Davi ini akan dilanjutkan pada hari kedua esok yang dimana agendanya adalah sidang pleno dan juga sidang komisi. Davi. Baik, Rapimnas akan dilanjutkan besok dengan agenda sidang komisi dan sidang pleno. Terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari Royal Glasshouse Park Hyatt Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Kabar baik bagi petani dan pedagang, pemirsa, mulai 1 Desember 2025 kereta khusus untuk petani dan pedagang resmi beroperasi. Kereta ini melayani rute Merak, Rangkas Bitung, dan sebaliknya.
Kehadiran kereta khusus petani pedagang yang sudah dioperasikan per 1 Desember membawa harapan baru bagi petani dan pedagang. Layanan ini dirangkaikan dengan kereta lokal atau komuter lain Merak dan memiliki 73 tempat duduk. Sesuai jadwal, akan ada 7 perjalanan bolak-balik menyesuaikan jadwal kereta lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung. Sementara untuk bisa menggunakan gerbong khusus ini, petani dan pedagang wajib melakukan registrasi menggunakan kartu identitas dan mengisi formulir di loket stasiun sebelum mendapatkan kartu petani dan pedagang. Pemerintah juga menetapkan harga yang murah sebesar Rp3.000 saja untuk layanan kereta khusus ini. Akses terputus, warga terpaksa menggotong jenazah korban bencana banjir lewat jalan setapak. Usai jeda, kami segera kembali.